Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur kehadirat Allah di kesempatan yang berbahagia jelang petang kali ini kita bersama bertemu kembali, tentu saja di program yang penuh manfaat, penuh berkah insya Allah untuk kita menggali ilmu bersama. Apalagi kalau bukan di program Serambi Iman, Perkaya Ilmu, Pertebal Iman. Masya Allah, luar biasa hari ini kelihatan ibu-ibu yang semangat, pakaiannya hitam, jilbabnya merah, membara semangatnya buat menggali ilmu bersama. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Bahagia Bu? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Hari ini dengan ibu-ibu yang semangat kita akan belajar bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Fauzan Thohir SOSI. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat terus, silaturahmi kemana-mana Ustadz. Amin. Bisa silaturahmi ke sini lagi bersama dengan Ustadz Fauzan. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik, tentu saja seperti biasa di Serambi Iman yang akan membuat kita memperkaya ilmu untuk mempertebal iman kita dengan tema yang menarik hari ini, yakni siapakah musuh nyata manusia. Wow. Nah, ini ngomongin musuh pemirsa ya. Kalau di dunia ini jangan bermusuh-musuhan, ternyata ada loh musuh manusia. Nanti kita buka bersama, kita bongkar siapakah yang jadi musuh manusia lewat dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita bersama dengan Majelis Fahmil Quran dan kita ingin kenalan dulu dengan majelis kita yang hari ini sudah ramai, ibu-ibu cantik. Ini rombongan dari mana sih? Kita kenalan dulu dengan ketua kelompoknya, bisa dikenalkan ini majelis talimnya dari mana, terus kegiatannya sehari-hari biasanya seperti apa kegiatan majelis talimnya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore yang indah ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu menyelimuti kemuliaan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Ustadz memperkenalkan diri. Kami dari Majelis Taklim Mushola Al Mubarak dari RT 3 dari Desa Waihui. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya adalah Ibu Melisa MPD. Saya selaku Ketua Majelis Taklim Mushola Al Mubarak. Dalam kegiatan kami di Mushola Al Mubarak, kami selalu melaksanakan kegiatan pengajian itu pada hari Sabtu. Ini kebetulan baru saja kami pulang dari pengajian. Itu kami lakukan setiap hari Sabtu pukul 2 siang sampai asar. Jadi kegiatan kami banyak Pak Ustadz. Di antaranya tahsin. Kemudian kami juga selalu memanggil dalam sebulan sekali, memanggil Ustadz yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Itu ada Ustadz Samhari dari Al-Karim Rashid, itu adalah pembimbing kami. Banyak hal yang kami lakukan di pengajian kami. Kami juga aktif di grup mawalan. Alhamdulillah kami pernah mendapatkan juara 1 pada saat lomba mawalan setingkat desa. Mungkin hanya itu perkenalkan dari kami. Terima kasih TVRI sudah mengundang kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ini dari Majelis Taklim
Musola Al Mubarak WFUI Lampung Selatan ya. Kegiatannya tadi ada kegiatan pengajian, ada kegiatan tahsin dan juga pengembangan seni kreatif Islaminya mawalanya. Masya Allah. Ibu-ibu yang lain juga ayo dikembangkan terus majelis talimnya. Nanti kapan-kapan sholat rahmi di sini ya. Kita hari ini juga selain bersama dengan Ustadz Fauzan, kita insya Allah nanti akan dibantu juga untuk menyimak dalil-dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kori kita ada kori Ustadz Mandra yang siap membacakan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala di momen kali ini. Dan kita langsung saja ke tema kita, pemirsa, terkait dengan siapakah yang menjadi musuh manusia. Kita langsung berikan kesempatan dengan Ustadz Fauzan memberikan pemaparannya terlebih dahulu, dan nanti kita berikan kesempatan juga tanya jawab untuk ibu majelis. Silakan Ustadz Fauzan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyu wa jalan nas minaz zulumati ilan nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz wazkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu-ibu majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa TPRI Lampung dimanapun kita berada, dan juga sahabat-sahabat, saudara-saudara pemirsa Instagram TPRI Lampung dimanapun dari Sabang sampai Merauke, yang luar biasa. Semoga yang hari ini rumah tangganya lagi bermasalah, dengan nonton acara di TPRI ini rumah tangganya diselesaikan oleh Allah. Amin. Dan di hari ini siapapun yang menonton di acara TPRI Lampung, ya kan, di Serambi Iman, yang rumah tangganya rezekinya disempitkan, mulai dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan beriring salam. Tidak ada 15 abad yang lalu, ketika akhir kehidupan Nabi pernah menulis dan berdoa untuk umatku. Ibu-ibu mungkin pernah dengar ketika Rasulullah SAW di kitab Sirah An-Nabawiyah, tidak ada yang Rasulullah tidak pernah mendoakan apapun, tapi yang didoakan adalah umatku. Dan doanya Nabi dengan mengatakan umatku itu ditulis di tinta emas di dalam Al-Quran. Silakan buka surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi innal qawmi takhuzun hadzal Qur'ana majura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Quran, mencuekkan Al-Quran. Kenapa sampai Rasulullah berdoa untuk umatnya agar umatnya tidak mengacuhkan Al-Quran atau tidak mencuekkan Al-Quran? Karena Rasulullah tahu 15 abad yang lalu nanti umatku jauh dari Al-Quran. Kita lihat berapa banyak Al-Quran tumpukan di masjid tanpa dibuka. Atau ibu-ibu sekalian, Al-Quran mungkin diletakkan di lemari, dibuka di setahun sekali di bulan Ramadan. Sampai Rasulullah berdoa. Kita bersyukur dengan TPRI, dengan program Serambi Iman, kita diberikan peluang untuk mengaji tadarus, ya kan, setiap sebulan 2 kali, ya kan, dengan materi kita mengenal Al-Quran. Kita termasuk orang-orang yang membenarkan doa Nabi. Kenapa kita sampai berdoa, Nabi berdoa seperti itu? Hari ini kita lihat di media-media, baik media Facebook, media Instagram, semua ulama dan ulama-ulama muda mengumpulkan untuk wakaf Al-Quran. Disumbangkan di rumah tahfiz Al-Quran, diberikan kepada musola, ya kan, dengan apapun. Tapi tidak ada guna kalau Al-Quran juga tidak dibaca sama sekali. Tapi dengan program TPRI ini, bagaimana kita mengkaji, membaca, mempelajari Al-Quran, agar kita tahu isi rahasia Al-Quran. Karena bekal pedoman kita Al-Quran. Ibu-ibu majelis di studio ini yang luar biasa, kita berbicara temanya musuh yang
nyata gitu ya. Musuh kita ini siapa gitu, seperti itu. Saya mau nanya dengan ibu-ibu, Bu, musuh kita itu lain mazhab apa setan? Ada statement setan yang ditulis di dalam Al-Quran ketika itu, dan ini akan dibacakan setan ketika sakratul maut. Silakan dibuka Al-Quran surat 14 Ibrahim ayat ke-22. Surat 14 Ibrahim ayat ke-22. Silakan pemirsa TPRI Lampung jamaah dicatat, ditulis. Ini jangan sampai kita tidak dengar sakratul maut, pernyataan iblis ini, pernyataan setan ini. Coba aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأحلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلومين ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرجكم وما أنتم بمشرج إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Tahan. Allah. Ibu-ibu ngerti yang dibaca tadi? Bu? Ngerti yang dibaca tadi? Yang dibaca Qori tadi ngerti tidak? Tidak kan? Katanya Quran pedoman. Terus kalau Rasulullah SAW bangkit di tengah ibu ini, nangis Rasulullah. Ini ayat Allah, tapi nggak ada yang tahu isinya apa. Mari kita dengarkan maksud ayat ini apa yang dibaca Qori tadi. Ya, coba aja. Dan berkatalah setan. Berkatalah Jadi setan lagi apa? Berkah? Jadi ibu pernah lihat setan? Bu? Pernah lihat setan? Dengarkan, setan lagi berkata. Baik-baik ya. Baca coba. Berkatalah setan. Sudah dengar? Setan berkata? Sudah dengar? Sudah dengar. Dengar baik-baik. Berkata setan. Berkatalah setan. Tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya apa katanya? Sesungguhnya. Terus? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi menyalahinya. Terus? Sekali-kali tidak aku kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencercaku, akan tetapi cercalah dirimu. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Jadi setan itu salah nggak? Bu, di ayat ini setan salah nggak? Tidak. Kamu yang korupsi, setan yang disalahkan. Ya, ya kan? Kamu yang mencuri, setan yang disalah. Kamu yang bertengkar dengan suami istri, setan disalah. Apa kata setan? Aku dari dulu tidak pernah. Aku cuma menyeru, kamu mengikuti. Jangan cerca aku, cercalah dirimu. Dari sejak dulu, dari zaman Adam, aku tidak membenarkan kamu mensekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ini pernyataan setan. Kapan ini perkataan ini? Waktu sakratul maut. Ya.
Kalau istilah orang Jawa tuh tulu pak lima pancer. Nanti hadir Allah, baru terakhir setan muncul dia. Ya, muncul. Nah, itu yang tahu orang waktu mati. Pernyataan setan seperti ini. Jadi, musuh kita itu siapa? Sebenarnya. Diri kita sendiri? Jangan-jangan dalam diri kita ada cuma tidak sadar. Oke. Maka musuh yang nyata kita pada siapa? Jadi musuh kita, suami kita apa setan? Setan pada diri kita. Nah, kita baca 36 Yasin 60 coba. Surat Yasin ayat 60. Sering Ibu baca Yasin? Nah, ayat ke-60-nya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh yang nyata kita siapa, Bu? Setan. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang bilang? Hah? Kurang yakin, saya tambah lagi. Musuh yang nyata kita itu tambah lagi, surat 2 Al-Baqarah 168. Baca terjemahan juga. Hai sekalian manusia. Hai sekalian manusia. Makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh yang nyata kita siapa, Bu? Setan. Musuh kita suami kita apa setan? Musuh kita lain mazhab apa musuh kita lain kelompok apa setan? Musuh kita tetangga kita apa musuh kita pemerintah apa setan? Musuh kita kunut tidak berkunut apa setan? Jadi hari ini kita bertengkar dengan suami kita. Musuh kita itu suami kita apa setan? Bu, jangan tersenyum ini, ya kan? Jadi hari ini banyak orang nggak tahu musuhnya, bertengkar sama suami. Musuh sebenarnya yang adalah setan. Ini berapa bulan ini saya ngambil tema ini karena ngapa? Gelisah saya dengan negeri ini. Karena ngapa? Setan lagi berteriak-teriak, ya kan? Setan lagi berteriak-teriak. Sebenarnya musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita bukanlah istri kita. Musuh kita bukanlah ustadz kita. Musuh kita bukanlah lain kelompok. Musuh kita bukanlah beda beragama. Tapi musuh kita adalah setan. Nah pertanyaannya, setan masuk ke kita cara apa? Ini contoh, setan musuh kita ini masuk kepada diri kita. Surat 17 Al-Isra ayat 53. Waspadalah. Hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau ada orang berselisih, ya, dia siapa? Kalau ada berselisih dengan suami, dia siapa? Kalau dia berselisih lain kelompok, dia siapa? Hari ini berselisih antara masyarakat dengan pemerintah, dia siapa? Diam saja. Jadi ibu kalau mau berselisih siapa? Kalau ada orang yang mengajak kita berselisih, kita ladenin apa kita tinggalkan? Kalau ada tetangga kita ngajak berselisih, kita ladenin apa kita tinggalkan? Kita tinggalkan, karena orang yang berselisih adalah setan. Banyak nggak kejadian hari-hari ini? Orang yang berselisih. Kalau ada ulama sama ulama berselisih, dia siapa? Juga kasih sedikit dong.
Kalau ulama sama ulama sedang berselisih lagi ngapain? Saya? Ulang lagi bacanya, nggak takut-takut ngomongnya, ya kan? Jangan-jangan kan saya ngomong diri saya sendiri, ya di Facebook itu ulama sama muslama berselisih. Jadi berselisih siapa tugas berselisih? Saya? Ulang lagi bacanya coba. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. jadi setan masuk pintu perselisihan. Waspadalah. Kalau di media Facebook, media Instagram, WA, saling berselisih, saling memfitnah, itu siapa? Dijauhi apa didekati, Bu? Didekati apa dijauhi, Bu? Hari ini yang terjadi seperti itu. Ya kan? Itu masuk apa? Pintu berselisih. Kita lihat yang kedua. Pintu mana lagi setan masuk? Jadi kalau ada tetangga kita, suami kita, anak kita mengajak berselisih, lebih baik kita jauhi dan diam. Asumtu hikmatun. Diam itu lebih baik. Ya kan? Hari ini banyak kebakaran seperti itu. Agar kita tidak berselisih. Ya kan? Maka berharis hati-hati. Jadi kalau hari ini kelihatan di bangsa ini, negeri ini, ada orang berselisih, ibu ikut-ikut berselisih, lagi ngapain? Setan lagi berselisih. Kebakaran, kepanasan. Nah yang kedua, setan masuk pintu permusuhan dan kebencian. Ya, surat 5 Al-Maidah ayat 91. Hati-hati kalau ada orang ngajak kebencian, provokasi kebencian, provokasi permusuhan, dia siapa? Banyak nggak kelihatan setan? Nah, baca coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Baik, itu dia ya. Itu pintu kedua. Tadi pintu pertama sudah